Dia bukan seorang tentara yang diperhatikan, diabaikan, dicadangkan, dilupakan. Dan rekannya, seekor anjing gembala Jerman K9, yang dulunya menjadi kebanggaan unit, sekarang berjalan pincang karena cedera lama, dianggap tidak operasional. Tidak ada perintah, tidak ada bantuan. Tetapi ketika sebuah Black Hawk jatuh di pegunungan dan komando berkata, sudah terlambat, mereka tidak menunggu, mereka langsung pergi. Satu orang, satu anjing, dan apa yang mereka bawa kembali akan membungkam setiap keraguan yang pernah kamu miliki tentang kesetiaan, keberanian, dan apa artinya tidak pernah meninggalkan seseorang di belakang. Sebelum kita mulai, beritahu saya dari mana Anda menonton? Sebutkan kota Anda di kolom komentar. Jika Anda percaya pahlawan sejati tidak membutuhkan perintah, tekan tombol berlangganan karena kisah ini tidak akan Anda lupakan. Udara di atas Fort Jericho terasa panas dan tidak bergerak, jenis panas yang tidak membakar dengan cepat tetapi meresap ke dalam tulang Anda dan menetap di sana. Pos terdepan itu bertengger di atas tanah yang retak di Provinsi Kandahar Selatan, berkilauan seperti pulau yang terlupakan, dikelilingi oleh mil bentangan yang rusak dan keheningan yang membakar. Pukul 7:10, matahari sudah mulai mengepung gurun secara perlahan dan cahaya mengubah segalanya menjadi nyala api berwarna debu. Tidak ada yang bergerak kecuali riak panas samar yang naik dari aspal dan sapuan sepatu bot yang lembut dan berirama di atas beton. Sersan Staf Ethan Walker berdiri di bawah bayangan tiang komunikasi berkarat, pinggiran topinya menutupi matanya. Di usia 38 tahun, Ethan memiliki penampilan kurus dan kering dari seorang pria yang telah melihat cukup banyak perang untuk berhenti membicarakannya. Wajahnya penuh dengan garis-garis tajam dan bayangan keras, dibingkai oleh rahang yang gelap karena matahari dan janggut yang lemah. Sebuah bekas luka samar membentang di sisi lehernya, hampir elegan dalam cara melengkung ke arah tulang selangkanya. Matanya, abu-abu baja dan menyipit permanen, mengamati dunia dengan ketenangan yang terlatih, jenis ketenangan yang berasal dari terlalu banyak baku tembak, terlalu banyak panggilan dekat dan satu misi yang telah merenggut segalanya darinya kecuali denyut nadinya. 6 bulan lalu, Ethan menjadi ujung tombak untuk tim Echo selama operasi penyelamatan konvoi yang berjalan serba salah. Sebuah IT telah menghancurkan Humvee terdepan, membaliknya ke arah pasukannya seperti koin takdir yang dilempar. Ethan telah menarik 2 orang dari api, menyebabkan bahunya terkilir dan terkena pecahan peluru di pahanya. Logam itu datang kemudian, penugasan kembali datang lebih cepat. Logistik, detail, tidak ada pertanyaan, tidak ada penolakan. Tubuhnya sembuh, kepercayaannya tidak. Sekarang dia menangani persediaan, daftar muatan dan pemeriksaan kendaraan sesekali, dan dia melakukannya tanpa keluhan. Tetapi itu tidak berarti dia berhenti melihat atau berpikir atau peduli. Di sisinya, Max bergerak, merasakan perubahan perhatiannya. Anjing gembala Jerman berusia 5 tahun itu kekar, penuh otot dan penilaian yang tenang, bulunya yang berwarna hitam dan coklat kusam karena debu dan matahari. Telinganya berdiri tegak sementara mata kuningnya yang dalam melirik ke arah suara statis dari pengeras suara yang dipasang di sisi tenda operasi. Ethan tidak bergerak, tetapi dia mendengarkan. Semua unit, ini komando datang, suara Kolonel Franklin Briggs yang tegas dan tanpa basa-basi. Komandan Jericho Black Hawk 3 telah menghilang. Kontak terakhir pukul 5.31 jam. Lokasi grid untuk Charlie, kemungkinan gangguan medan, pengintaian satelit awal menunjukkan kerusakan struktural yang tinggi. Tidak ada suara aktif, tidak ada tanda panas. Pemulihan dianggap tidak layak. Mundur. Max memiringkan kepalanya seolah mendengarkan juga. Ethan mengembuskan napas perlahan. Bagi Charlie, itu adalah daerah yang buruk. Rak-rak batu yang tajam, angin kencang, tidak ada zona pendaratan. Dia pernah melewati sana bertahun-tahun yang lalu dalam patroli pengintaian. Bukan tidak mungkin untuk dicapai, tetapi sangat dekat. Tetap saja, bukan tempatnya untuk bertanya lagi, hanya mendorong peti dan memeriksa daftar nama. Beberapa tentara di dekatnya bergumam pelan. Tidak ada yang banyak bicara. Tidak ada yang pernah melakukannya ketika sesuatu hilang di tempat seperti ini. Ethan berbalik dan berjalan kembali menuju tepi tempat parkir pemeliharaan. Pangkalan berdengung dengan kebisingan tingkat rendah, rotor helikopter yang menganggur, radio yang berbunyi klik, mekanik yang berteriak dari bawah perut kendaraan merap. Kehidupan terus berjalan bahkan ketika seseorang tidak kembali. Kolonel Briggs bukan seorang perwira yang buruk di atas kertas. Di usia 53 tahun, dia memiliki sikap tegak seorang ahli taktik sekolah tua, tinggi, kulit putih, selalu bercukur bersih, dengan garis rahang seperti tepi granit dan mata biru tajam yang jarang berkedip. Seragamnya selalu sempurna, sepatunya tanpa noda.
Tetapi mereka yang bekerja di dekatnya tahu bahwa dia adalah seorang pria yang tidak melupakan penghinaan, pendiam, teritorial, menghitung, tidak ada kesalahan, tetapi tidak ada belas kasihan juga. Dia berbicara dalam pengarahan seolah-olah dia masih mengikuti audisi untuk promosi dan dia memiliki sejarah dengan Kapten Noah Reed, pilot Black Hawk 3. Noah adalah jenis perwira yang diikuti orang karena ketenangannya, bukan karena pangkatnya. Di usia 40 tahun, Reed dikenal karena terbang rendah, berbicara terus terang dan terlalu peduli. Dia memiliki cara mengingat nama, wajah seperti seseorang yang pernah banyak tertawa dan mungkin masih akan melakukannya jika keadaan menjadi tenang. Rumor mengatakan setahun yang lalu Reed telah melampaui otoritas BRICS selama evakuasi darurat warga sipil, melewati protokol, menyelamatkan 30 orang, termasuk 2 pekerja bantuan asing. Komando telah memujinya. BRICS tidak pernah membicarakannya lagi sampai sekarang. Ethan duduk di tepi peti muatan di luar baraknya, Max di kakinya. Dia mengawasi tenda komando dari kejauhan saat para perwira bergerak masuk dan keluar. Tidak ada perebutan, tidak ada ketergesaan, tidak ada tim penyelamat yang berkumpul. Dia pernah melihatnya sebelumnya bagaimana perang mengikis urgensi. Tetapi ini terasa berbeda. Terlalu cepat, terlalu final. Dia menjalankan tangannya melalui rambut pendeknya, alisnya berkerut. Dia meraih di bawah tempat tidurnya dan mengeluarkan folder lapangan tua, jenis yang dikeluarkan bertahun-tahun yang lalu ketika peta masih dicetak dan dilaminasi. Di dalamnya ada sketsa topografi yang digambar tangan, grid untuk Charlie, titik elevasi, garis patahan, dan potongan sempit di sepanjang punggungan selatan. Dia telah memetakannya selama pengintaian lama itu. Sebuah jalan setapak kambing, setengah terkikis tetapi bisa dilewati dengan berjalan kaki. Tidak ada drone yang akan melihatnya, tidak ada satelit yang akan peduli. Tetapi dia ingat. Begitu juga Max. Anjing itu berdiri tiba-tiba bergerak ke pintu, ekor rendah tetapi kaku. Eden melihat ke bawah pada peta. Dia mengetuk salah satu ujungnya dengan jarinya. Di sanalah mereka berada, katanya pelan. Kata-kata itu tidak mengejutkannya, tidak lagi. Dia tidak mempercayai perintah selama bertahun-tahun, tidak ketika mereka datang dari orang-orang seperti BRICS, yang melihat keputusan sebagai tangga dan orang-orang sebagai anak tangga. Dia melipat peta dengan hati-hati, memasukkannya ke dalam kantong tahan air dan menyelipkannya ke bagian bawah ranselnya. Gerakannya lambat, metodis. Belum menjadi misi, belum menjadi pemberontakan, hanya persiapan. Max mengawasinya tanpa berkedip. Ethan bersandar ke dinding, mengembuskan napas sekali dan berbisik, ada sesuatu yang salah. Dan di suatu tempat dalam keheningan gurun yang membakar, reruntuhan Black Hawk 3 masih membara tanpa terlihat. Matahari telah naik ke titik terkejamnya pada larut pagi, memanggang setiap inci fob Jericho, sampai karung pasir mengepul dan rel logam mendesi saat disentuh. Di dalam kamarnya, Ethan Walker bekerja dengan ketelitian seorang pria yang tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun kecuali dirinya sendiri. Peta yang digambar tangan itu tergeletak datar di atas tepi tempat tidur, ditahan oleh senter, kantin, dan pisau tempur tua. Tinta merah, masih garis yang jelas menandai perubahan ketinggian dan potongan yang hampir tidak terlihat di grid untuk Charlie, yang tidak akan pernah diperhatikan oleh umpan satelit. Max berbaring di sudut, matanya mengikuti setiap gerakan Eden. Napas anjing gembala Jerman itu lambat, terkendali. Ruangan itu terlalu hangat untuk kenyamanan, tetapi Max tidak pernah terengah-engah tanpa perlu. Fokusnya tidak pernah goyah. Eden berkemas perlahan, tidak terlalu sedikit, tidak terlalu banyak. 2 MRE, 1 kantong air lipat, kit medis IVAK, tali pengikat dengan tali yang diperkuat, baterai radio cadangan, suar sinyal, pistolnya yang dilepas label serialnya, tidak ada pelacak komunikasi. Tidak ada yang bisa digunakan pangkalan untuk melacaknya. Dia tidak desersi, tidak persis. Tetapi dia juga tidak akan meminta izin untuk melakukan apa yang tidak berani dicoba oleh orang lain. Di luar, pangkalan melanjutkan rutinitasnya. Mesin berdengung, radio berdengung. Di suatu tempat sekelompok tentara tertawa, suara yang tidak biasa, hampir rapuh di tempat yang berdebu dan tertiup angin ini. Ethan menutup resleting ranselnya setengah jalan, berhenti lalu meraih barang yang dibungkus kain di bawah tempat tidurnya. Di dalamnya ada jurnal, bukan edisi regulasi halaman yang dijilid tangan terasa lembut. Itu pernah menjadi milik Sersan Will Hernandez, seorang petugas medis tempur yang bertugas dengan Eden 2 tahun lalu. Will adalah tipe orang yang bersiul selama serangan artileri, yang memberi nama panggilan untuk setiap anjing liar dan yang pernah membalut kaki seorang anak menggunakan lakban dan doa.
Dia meninggal di sebuah gang yang runtuh di Ghazni. Ethan menemukan jurnal itu di ransel Will sesudahnya. Dia tidak pernah membacanya, hanya membawanya. Hari ini dia menyelipkannya di kantong samping ransel. "Ayo pergi, Max," kata Ethan. Anjing itu berdiri segera. Ekornya rendah tetapi stabil, rompinya pas di dada yang lebar. Bersama-sama mereka melangkah keluar ke panas putih yang menyilaukan. Ethan bergerak dengan tujuan melalui labirin penghalang Hesco dan truk pasokan yang diparkir, mengangguk singkat kepada siapapun yang bertemu matanya. Mudah untuk berbaur ketika Anda terlihat seperti milik Anda. Sebagian besar tentara terlalu lelah, terlalu panas atau terlalu terganggu untuk mempertanyakan seorang sersan pasokan yang mengangkut perlengkapan. Dia melewati sersan Danalowu di dekat tempat parkir kendaraan, seorang mekanik jangkung dan berotot dengan lengan bertato dan baju terusan bergaris minyak. Dana berusia 32 tahun, seorang Amerika Tionghoa dengan tulang pipi tinggi dan tampilan yang selalu curiga. Dia bisa membangun kembali transmisi Humvee dalam 90 menit dan bangga mengutuk dengan lancar dalam 3 bahasa. Dia memperhatikan ransel Ethan tetapi tidak mengatakan apa-apa, hanya menjentikan dagunya ke arah tangki bahan bakar. "Tetap tenang, Walker," gumamnya. "Kau juga," jawabnya, tidak melambat. Pada saat dia mencapai gerbang perimeter selatan, lebih simbolis daripada fungsional, denyut nadi Ethan telah stabil. Pos jaga itu dijaga oleh prajurit Marcus Galloway, seorang anak laki-laki berusia 19 tahun dari Ohio yang memakai helmnya 2 ukuran terlalu besar dan masih percaya pada aturan. Ethan berlutut di samping Max, menyesuaikan tali di rompinya, menggunakan gerakan itu untuk secara halus melepaskan repeater komunikasi yang dibaut di dekat pos. Perangkat itu akan menyiarkan gema lokal dari tag lokasi Max selama setidaknya 30 menit sebelum gagal. "Galloway," kata Ethan berdiri, "Kapten menyuruh saya menjalankan pemeriksaan pengintaian pada saluran bahan bakar di dekat parit barat tua. Tidak ada cakupan drone, inspeksi manual. Kami akan kembali saat matahari terbenam." Anak itu berkedip, menyesuaikan helmnya, mengangguk, "Ya, Tuan, haruskah saya mengeluarkan Anda?" "Tidak perlu," kata Ethan dengan tenang, "hanya rutinitas. Max membutuhkan jalan-jalan." Dengan itu dia dan Max menyelinap melalui gerbang. Tidak ada alarm, tidak ada pertanyaan. Gurun menelan mereka dalam hitungan menit. Di barat daya Jericho, tanah jatuh ke dalam kekacauan rak berbatu dan jurang kering. Jalan setapak yang diingat Ethan hampir tidak lebih dari sebuah saran, setengah terkubur di bawah erosi selama bertahun-tahun dan pasir yang tertiup angin. Tetapi Max mengikutinya seperti ingatan, hidung rendah, ekor kencang. 1 jam kemudian mereka berhenti di bawah overhang batu untuk menghidrasi. Matahari sudah mulai bergeser ke barat secara perlahan dan bayangan tertarik ke celah-celah di sepanjang tanah. Ethan meluangkan waktu sejenak untuk memeriksa pelacak satelit, yang dijepit ke ikat pinggangnya, tidak aktif tetapi terhubung untuk memberi sinyal frekuensi darurat. Jika dia mengaktifkannya secara manual, dia tidak berencana melakukannya. "Saya tidak mempercayai Briggs," kata Ethan keras-keras, sebagian besar pada dirinya sendiri. Pria itu tidak akan mengirim air ke desa yang terbakar kecuali itu melayani karirnya. Max menghentakkan ekornya sekali ke tanah. Kembali di Jericho, Briggs berdiri di dalam keremangan dingin tenda komando, tangannya di belakang punggung, tatapannya terkunci pada layar yang berkedip-kedip yang menunjukkan gambar drone statis dari Grid 4, Charlie. Di sampingnya berdiri Letnan Adam Truss, seorang perwira junior yang bersih, hampir 30 tahun, dengan wajah yang terlalu jujur untuk politik dan suara yang masih pecah ketika dia gugup. "Tuan," kata Truss, berdeham. "Kami baru saja menerima ping dari suar darurat. Itu samar, intermiten, bisa jadi distorsi angin, tapi atau positif palsu." Briggs menyela dengan tajam. Dia masih mengenakan seragam lengkap, meskipun ada lipatan panas, kuningan tajam berkilauan, wajahnya yang persegi dan rambut perak memberinya kesan kebijaksanaan yang menipu, tetapi matanya dingin. "Saya tidak mempertaruhkan 6 nyawa untuk mengejar gema." Truss ragu-ragu. "Tapi, Tuan, putri-putri Kapten Reed, keluarganya telah menelepon." "Ini bukan operasi amal," bentak Briggs. "Kita pergi ke tempat data memberitahu kita, dan data mengatakan tidak ada yang tersisa untuk ditemukan." Truss menunduk, rahangnya menegang. Dia tidak berbicara lagi. Kembali di gurun, Ethan mendaki lereng bergerigi. Setiap langkah disengaja, berat ransel menekan pundaknya, keringat membasahi bajunya dan dia masih bergerak maju. Mereka mencapai puncak punggungan tepat saat matahari mulai memudar menjadi merah melepuh. Ethan memindai lembah di bawahnya, belum ada reruntuhan,
tetapi sesuatu mengatakan kepadanya bahwa mereka sudah dekat. Max duduk di sampingnya, telinganya tegak, hidungnya berkedut ke arah angin. Ethan berjongkok dan membuka peta sedikit lebih jauh. Dia tidak tahu apakah Reed masih hidup, tetapi dia tahu ini, pria itu tidak pantas ditinggalkan begitu saja karena seseorang dengan seragam bersih memiliki dendam lama. Malam di pegunungan Afghanistan tidak terbuat dari keheningan. Itu adalah jenis ketenangan yang berat penuh dengan peringatan yang tidak terucap dan hal-hal yang tidak terlihat. Angin berbisik dari puncak-puncak bergerigi, mengikis kerikil seperti napas di atas pecahan kaca. Ethan Walker bergerak perlahan. Dengan sengaja, satu tangan menggenggam punggungan baja untuk keseimbangan, sementara yang lain menyesuaikan tali senapannya. Sepatunya berderit di atas batu lepas, setiap langkah bergema samar di dinding ngarai yang sempit. Di sampingnya, Max berlari rendah dan stabil, hidungnya dekat ke tanah, bulunya yang berwarna kuning kecoklatan menyatu hampir sempurna dengan medan yang tertutup debu. Anjing gembala Jerman itu berusia 6 tahun, berpengalaman, disiplin, dan tajam. Seekor anjing pencari K9 mantan yang ditugaskan kembali untuk pekerjaan patroli setelah pecahan peluru merobek kaki belakangnya di Kandahar. Itu meninggalkan pincang samar, tetapi tidak dalam semangat. Mata Max tetap jernih, fokus, dan selalu selangkah lebih maju dari Ethan, seperti pengintai yang tidak pernah mempertanyakan misi. Ethan mengenakan kaos t-shirt berwarna coklat lusuh gurun, lengan digulung, lengan bawahnya bergaris-garis dengan kotoran dan keringat kering. Ransel di punggungnya hanya membawa yang penting, jatah air, perlengkapan medis, dan peta lapuk yang dilipat berkali-kali sehingga lipatannya mulai robek. Sebuah pistol memeluk pinggulnya dan pisau yang diikatkan ke sepatunya bukan untuk pertunjukan. Senapan yang diselempangkan di bahunya terisi, tetapi dia berharap dia tidak membutuhkannya. Mereka telah mendaki selama hampir 2 jam, sejak meninggalkan perimeter luar Camp Jericho, sebuah pangkalan depan yang diukir di sisi tebing 2 mil sebelah utara tempat sinyal terakhir Black Hawk berdering. Matahari telah jatuh di belakang garis punggung bukit barat dan bayangan sekarang mendominasi jurang. Ethan menyipitkan mata pada pelacak GPS-nya. Masih tidak ada sinyal, masih tidak ada konfirmasi. Tetapi sesuatu yang lain mengganggunya, kebisingan. Bahkan di medan terpencil seperti ini biasanya ada tanda-tanda kehidupan, cicitan, serangga yang berdesir, bahkan mungkin kuku yang jauh dari kambing gunung atau anjing liar. Tetapi malam ini, tidak ada apa-apa. Rasanya kosong. Ethan tidak berbicara. Dia belum. Selama 1 jam terakhir Max, yang dilatih untuk diam, hanya melirik kembali sesekali, telinganya waspada, tidak pernah santai. Ini bukan hanya pengintaian lagi, itu sesuatu yang lain. Di tikungan ngarai, Ethan melambat. Sebuah kilatan sesuatu yang metalik, menangkap sudut matanya di bawah tumpukan serpihan dan semak kering. Dia berjongkok, menyikatnya bersih dengan jari-jarinya yang bersarung tangan dan menemukan casing yang hancur dari unit komunikasi, hangus dengan antenanya yang terputus bersih. Ethan memiringkannya ke arah cahaya redup. Tanda-tandanya masih terlihat, serial Angkatan Darat ASBH-03RX Black Hawk 3. Ethan bergumam pelan, sialan. Dia menjalankan jari-jarinya di sepanjang rem. Ini tidak hancur dalam kecelakaan itu telah diiris dengan tepi yang tajam, disabotase. Max menggeram pelan. Kepala Ethan tersentak ke atas. Ada apa, nak? Gembala itu telah membeku, ekornya kaku, telinganya menunjuk ke depan seperti anak panah kembar. Dia mengendus 2 kali, lalu berbelok ke arah tepi ngarai di mana dinding itu pecah menjadi lereng batu bergerigi yang mengarah ke jurang yang sempit. Lerengnya curam, sebagian besar kerikil dan semak yang lepas, tetapi Max bergerak dengan pasti. Ethan mengikuti. Penurunan itu lambat, kasar. Kerikil meluncur di bawah sepatunya dan sekali dia hampir kehilangan pijakan di lempengan batu miring, hanya menangkap dirinya sendiri di rute yang menonjol. Max menunggu di bawah siluetnya, setengah tertelan oleh kegelapan. Ethan jatuh di sampingnya dan berjongkok rendah. Apa yang kau punya? Max menurunkan hidungnya, mengendus lagi, lalu memberikan gonggongan rendah dan pendek, bukan peringatan tetapi sinyal. Ethan menyipitkan mata ke tanah dan kemudian dia melihatnya. Sebuah noda tunggal dari sesuatu yang gelap, setengah kering. Dia meraih ke dalam ranselnya untuk senter dan mengkliknya. Darah, tidak segar, tidak tua juga, mungkin 1 hari, paling banyak 2. Itu mengarah ke jalan sempit, yang dipahat ke sisi tebing seperti luka. Dada Ethan menegang, Kapten Reed. Dia tidak mengatakannya dengan keras, tetapi pertanyaan itu menetap seperti debu di tenggorokannya. Max memimpin mengikuti aroma.
Setiap langkah hati-hati, disengaja. Jejak darahnya samar, menghilang dan muncul kembali di sepanjang jalan berbatu. Sekali Ethan menemukan benang yang robek dari setelan penerbangan yang tersangkut di duri yang patah. Tidak ada tanda-tanda tubuh diseret, tidak ada jejak kaki. Pria itu telah bergerak sendiri, jika nyaris tidak. Ngarai semakin dalam. Mereka bergerak selama 10 menit lagi dalam keheningan sampai jejak itu mengarah ke celah di batu, celah alami yang nyaris tidak lebih lebar dari bahu Max. Gembala itu berhenti, mengendus, lalu melihat ke belakang. Ethan berlutut, memindai bebatuan, lalu mematikan lampunya. Dia mendengarkan angin, napasnya sendiri, tidak ada yang lain kecuali perutnya yang berputar. Mereka sudah dekat, dia bisa merasakannya. Max melangkah maju, ekornya diam, hidungnya ke bawah, lalu menggonggong sekali lebih tajam kali ini. Ethan bergerak di sampingnya, menurunkan dirinya ke lututnya, dan mengarahkan lampunya ke celah di batu. Sinar itu menghilang ke dalam bayangan dan sesuatu kilatan mungkin, atau hanya insting mengencang di sekitar tulang rusuk Ethan. Kita tidak sendirian di sini, bisiknya. Jalan itu menyempit menjadi bekas luka yang diukir oleh waktu dan angin, nyaris tidak cukup lebar untuk dilewati bahu Ethan. Napasnya tergores di tenggorokannya saat dia merunduk di bawah formasi batu bergerigi, jari-jari menyentuh dinding batu pasir untuk keseimbangan. Di belakangnya, Max menekan dekat mata gelapnya, memindai setiap bayangan, setiap celah. Jejak darah telah memudar, tetapi instingnya tidak. Hidung Max tetap rendah ke tanah, berhenti sekarang dan kemudian untuk mengendus sepotong kain, noda di batu, rumput yang bengkok di mana sesuatu atau seseorang telah jatuh. Semakin jauh mereka bergerak ke dalam jurang, semakin banyak dunia di sekitar mereka tampaknya menghilang. Tidak ada lagi angin, tidak ada lagi burung, hanya derit sepatu bot Ethan dan goresan lembut kaki Max. Itu sangat sunyi. Peta di saku Ethan miliknya sendiri, bukan yang disetujui militer, tidak menunjukkan detail dari celah sempit ini. Itu adalah fitur yang hanya dia ingat samar-samar dari survei udara, anomali yang terlalu dangkal untuk dicatat, tetapi sekarang itu nyata, dan tampaknya sengaja disembunyikan. Sekitar 100 meter ke bawah, Max berhenti di samping sekelompok batu, tubuhnya menegang, hidungnya berkedut keras. Ethan berhenti juga, berjongkok di sampingnya. Saat itulah dia melihatnya, tambalan kain hijau gelap setengah terkubur di bawah debu dan kerikil. Dia menariknya dengan lembut. Kain penerbangan robek hangus di tepinya. Rahang Ethan menegang. "Kapten Reed," gumamnya, suaranya rendah. "Kau sudah dekat." Dia menyelipkan kain itu ke rompinya dan melihat sekeliling. Ngarai di sini melebar sedikit menjadi cekungan seperti cekungan yang dikelilingi oleh dinding curam yang memberikan bayangan panjang dan tanpa ampun. Di ujung yang jauh, tersembunyi di balik tirai semak berduri dan puing-puing bergerigi, sesuatu berkilauan samar-samar di bawah lapisan jelaga dan kotoran. Ethan mendorong melalui semak, mengabaikan duri yang menggigit lengan bawahnya, dan di sanalah itu, sisa-sisa Black Hawk, atau apa yang tersisa darinya. Badan pesawat itu terbaring bengkok dan hangus, satu bilah rotor mencuat ke atas seperti tangan patah dari raksasa yang jatuh. Kokpit hancur ke dalam, kaca depan pecah menjadi pola sarang laba-laba. Tanda hangus menghitam membentang di permukaan batu di belakangnya. Api belum lama terjadi. Dia masih bisa mencium bau kimiawi kabel yang terbakar dan logam yang hangus. Max berhenti di sampingnya, telinga diam disematkan ke belakang. Ethan bergerak perlahan, hati-hati, mengelilingi reruntuhan. Dia mencatat sudut benturan ke bawah curam, seolah-olah pilot telah mencoba menyelam ke dalam jurang untuk menghindari menabrak garis punggungan. Menilai dari reruntuhan, itu berhasil nyaris. Dia berjongkok di samping sisi kanan pesawat di mana badan Black Hawk menekuk ke dalam dirinya sendiri. Tidak ada mayat di luar, tidak ada jejak darah yang mengarah pergi, tidak ada tanda-tanda ekstraksi. Siapapun yang berada di dalamnya telah terbakar di dalam atau merangkak keluar dan menghilang. Ethan pindah ke pintu kargo yang bengkok tetapi masih sebagian terpasang. Dia mempersiapkan dirinya dan menarik logam itu mengerang melawan, lalu terlepas dengan deri tajam debu mengepul ke udara. Dia merunduk di dalam senter menyapu interior yang gelap, tanda hangus kosong di sepanjang lantai, wadah yang terbakar, tanpa perlengkapan, tanpa tas, hanya bangkai berongga dari misi yang berjalan salah. Kemudian lampunya menangkap sesuatu, jejak kaki di abu, dalam segar. Seseorang telah berjalan di sini belum lama ini. Max menggeram lagi tetapi tidak menggonggong. Dia mengawasi bagian depan pesawat sekarang, hidungnya mengarah ke kokpit yang remuk. Ethan mengangguk. "Mari kita memeriksanya." Dia naik ke depan,
berhati-hati untuk tidak menggeser lantai yang tidak stabil. Hidung pesawat telah terlipat ke dalam selama kecelakaan itu. Kaca depan hancur, kabel menjuntai seperti tanaman merambat, kursi pilot miring ke samping, sebagian terkubur di bawah konsol yang runtuh. Ethan meraih, membersihkan puing-puing dengan satu tangan dan kemudian dia melihatnya, Kapten Noah Reed. Tubuhnya merosot ke panel instrumen yang hancur, wajahnya pucat, berlumuran abu dan darah. Satu lengan tergantung lemas di sisi kursi, yang lain terselip di dadanya. Setelan penerbangannya hangus di kerah, robekan panjang di pahanya. Wajahnya, rahang persegi, dengan janggut yang memudar, dinodai oleh luka dalam di atas alis kirinya. Matanya tertutup, tetapi dadanya naik nyaris. Jantung Ethan melonjak, "Kau hidup." Dia meraih pergelangan tangan pria itu, mencari denyut nadi samar, tapi ada dia menekan telapak tangannya ke dada Reed memeriksa. Bernapas terseok-seok, dangkal tapi stabil. "Bertahanlah," bisik Eden. "Aku akan membawamu." Reed tidak bergerak. Eden dengan cepat menilai cedera yang terlihat, trauma kepala, kemungkinan patah tulang rusuk, dehidrasi. Tetapi dia bertahan selama ini sendirian tanpa dukungan medis dan tanpa persediaan. Itu berarti sesuatu. Dia dengan lembut mencari rompi pilot untuk ID dan tag. Di saku dada, terselip di dalam kantong yang ditutup resleting, dia merasakan sesuatu yang kaku, dokumen yang disegel plastik. Ethan menariknya keluar dan memiringkan senternya, judul teratas hanya, otorisasi penyimpangan operasional. Napasnya tercekat. Itu ditandatangani oleh Kolonel Briggs. Koordinat baru, perintah akar, semua ditulis tangan. Dia tidak punya waktu untuk membaca semuanya, tetapi dia tidak perlu. Cukup untuk mengetahui Reed tidak berakhir di sini secara tidak sengaja, dan Briggs tidak ingin siapapun menemukannya. Di luar, Max menggonggong tiba-tiba, hanya sekali tajam. Ethan membeku kemudian perlahan-lahan menyelipkan dokumen itu ke rompinya sendiri, menutup resletingnya dan meletakkan tangan di bahu Reed. "Kau aman sekarang," katanya dengan suara rendah. "Kami akan membawamu keluar." Tetapi jauh di lubuk hatinya dia tahu jalan keluar akan lebih sulit daripada jalan masuk. Langkah pertama keluar dari jurang terasa lebih berat dari apapun yang pernah dibawa Ethan Walker. Kapten Noah Reed, tidak sadar, beratnya tergantung di punggung Ethan dengan bantuan tali penyelamat darurat, sudah mati, berat, dingin dan diam seperti bayangan yang mereka tinggalkan. Max menepuk-nepuk ke depan diam-diam, ekor ke bawah, waspada tetapi tidak takut. Kaki gembala tenggelam sedikit ke dalam kerikil kasar saat dia menoleh untuk melirik Ethan, seolah memeriksa kau baik, tidak baik, tetapi bergerak. Kemiringannya kejam. Setiap batu lepas di bawah sepatu Ethan mengancam untuk membatalkan keseimbangan rapuh yang dia perjuangkan untuk pertahankan. Bajunya menempel padanya, basah oleh keringat dan bergaris-garis darah dari goresan di tulang rusuknya. Dia bahkan tidak menyadarinya sampai menyengat dalam angin kering. Matahari telah kembali, sekarang naik melewati tepi ngarai seperti bola api, menatap pembangkangannya, panas beriak dari bebatuan. Jalan ke atas tidak memiliki naungan, tidak ada ampun. Max memimpin mereka menaiki lereng, membelok ke kanan menuju potongan alami melalui batu. Tubuh anjing itu ramping, berotot. Di bawah mantel berpasirnya, garis bulu pucat membentang di sepanjang pinggul kanannya, bekas luka dari pecahan peluru. Berusia 6 tahun dan masih lebih fokus daripada tentara manapun yang dikenal Eden. Gembala itu bergerak dengan presisi, berhenti sekarang dan kemudian untuk melihat ke belakang telinga tinggi. Ethan mendengus dengan saat dia menyesuaikan berat Reed. Tubuh kapten bergeser sedikit dan erangan rendah lolos dari bibirnya, hampir tidak terdengar. "Masih hidup, itu sudah cukup. Kau sebaiknya tidak mati sekarang," gumam Ethan melalui gigi terkatup, "kau berutang bir untuk ini." Ngarai di belakang mereka tampak seperti mulut yang menutup, gelap, dalam dan diam. Semakin jauh mereka mendaki, semakin banyak suara alam kembali, gemerisik angin melalui rumput kering, kicau beberapa serangga yang cukup berani untuk bertahan hidup di neraka ini. Sepatu bot Ethan tertancap di lereng dan setiap langkah yang didapat terasa seperti pemberontakan kecil terhadap gravitasi. Kemudian ingatan itu menghantamnya. Dia berada di gurun lain bertahun-tahun lalu, Fallujah. Baku tembak saat fajar, teriakan, asap, tubuh sahabatnya, Drew Mason, berdarah di lengannya. Ethan juga mencoba menggendongnya. Genggaman yang sama, beban yang sama, tetapi Mason tidak pernah berhasil keluar. Sebuah simpul terbentuk di tenggorokannya, tangannya gemetar. Dia berhenti berjalan.
Max berbalik dan berdiri di sana menunggu. Ethan mendongak, terengah-engah. Dunia berputar sesaat. Dia berlutut, menurunkan Reed ke atas bebatuan dengan kelembutan yang mengkhianati kelelahannya. "Aku tidak bisa menyelamatkan Drew," bisiknya. "Jangan biarkan aku gagal lagi." Max mendekat. Dia tidak menggonggong, tidak menyenggol, dia hanya duduk di samping Ethan, mata mantap, menunggu, mengawasi. Itu sudah cukup. Setelah beberapa saat, Ethan menghembuskan napas dengan keras, berdiri lagi dan mengangkat Reed kembali ke pundaknya. Ini bukan Fallujah, dan Reed belum mati, belum. Mereka terus bergerak lebih tinggi sekarang. Lereng menjadi lebih sempit, bebatuan tajam mencakar sepatu bot mereka dan 2 kali Ethan harus menahan dirinya dengan bahunya ke dinding ngarai hanya untuk beristirahat selama 10 detik. Setiap jeda merugikan mereka, tetapi berhenti sama sekali juga merugikan mereka. Akhirnya mereka mencapai dataran tinggi, tepian kering dan datar dengan pemandangan lembah timur yang lumayan. Ethan menurunkan Reed dengan lembut ke tanah, memeriksa denyut nadinya, masih samar tetapi ada, dan memberinya seteguk air lagi dari botol yang mereka bagi. Kemudian dia duduk kembali, dada naik turun, keringat mengalir di pelipisnya. Tangannya gemetar. Dia bisa merasakan sakitnya sampai ke tulang-tulangnya. Angin bertiup sedikit lebih kencang. Max, duduk tepat di depan di tepi punggungan, tiba-tiba menjadi waspada. Telinganya tegak dan dia berdiri, ekornya bergoyang sedikit. Bukan karena gembira tetapi karena waspada. Ethan mengikuti pandangannya jauh di seberang lembah, dibingkai oleh panas, kabut, dan awan debu. Sebuah titik hitam bergerak di langit, sebuah helikopter. Ethan meraih suar darurat kecil dari tasnya dan mematahkannya. Asap oranye terang meledak ke udara, berputar dan melawan angin. "Ayo," gumamnya, "lihat kami." Helikopter itu menukik sedikit, berputar lebar tetapi tidak mendekat. Tidak jelas apakah mereka telah melihat suar atau apakah mereka hanya mengintai lokasi reruntuhan. Max menggonggong tajam 2 kali kemudian menoleh ke Ethan. Telinga ke depan, ekor berkedut. Rahang Ethan menegang. Mereka sudah dekat tetapi belum aman. Belum. Suara bilah rotor membelah udara gurun seperti tepi pisau yang tajam. Debu berputar di sepanjang punggungan, pasir menusuk kulit Ethan saat helikopter berputar di atas kepala. Max menggonggong sekali, tajam dan waspada. Tubuhnya merendah ke tanah. Saat angin bertambah kencang di sekitar mereka, Ethan mengangkat kedua tangannya, melambaikan suar merah terakhir di atas kepalanya. Suaranya hilang karena panas dan ketegangan selama berjam-jam, tetapi dia tetap berteriak, "Kami di sini." Helikopter itu berbelok tajam, lalu melambat menjadi melayang. Beberapa detik kemudian ia turun dalam awan pasir. Ski pendaratan menyentuh 20 kaki jauhnya di atas lempengan batu yang dipanggang matahari. Pintu samping terbuka dan 3 tentara berseragam gurun melompat keluar. Senjata disandang, tetapi mata mengamati. Memimpin mereka adalah Sersan Staf Miguel Torres, seorang pria kurus dan berotot berusia akhir 30-an dengan rahang persegi, mata tajam, dan bekas luka dalam yang membentang dari pelipis kirinya ke tepi garis rahangnya. Kulitnya kecoklatan, hampir seperti kulit karena paparan sinar matahari dan suaranya membentak perintah dan bahasa Spanyol yang dipotong, bahasa Inggris yang diaksentuasi, "Amankan perimeter, periksa punggungan. Kita punya 2 tubuh hidup." Dia mencapai Ethan dalam 5 langkah panjang dan berlutut di samping Reed yang terbaring tidak sadarkan diri. Bibir pecah-pecah, wajah pucat pasi. "Kapten Reed?" tanya Torres, matanya menyipit. Ethan mengangguk, menurunkan dirinya ke lututnya. Masih bernapas, nyaris. Dia prioritas. Torres menoleh ke petugas medisnya, bawa dia ke burung sekarang. 2 petugas medis bergerak dengan efisien, menyelipkan tandu di bawah tubuh Reed. Ethan menyingkir tetapi tidak beristirahat. Dia menoleh ke Max yang sekarang berdiri di sampingnya, terengah-engah tetapi stabil. Torres menoleh ke Ethan, "Kamu Walker, kan? Pangkalan Jericho?" Ethan mengangguk singkat. "Bertindak sendiri, tanpa otorisasi, aku akan menerima teguran nanti." Torres mendengus, "Kita lihat saja nanti." "Tapi kamu menyelamatkan seorang pria." Ethan tidak menjawab. Dia memperhatikan saat Reed diangkat ke helikopter. Dadanya naik dan turun perlahan, seorang petugas medis sudah menempatkan oksigen di wajahnya. Max melompat ke burung berikutnya tanpa ragu-ragu, meringkuk di kaki Reed saat Ethan bergerak untuk mengikuti. Sebuah tangan meraih lengannya. "Kamu juga terluka," kata Torres.
Aku akan hidup. Torres mengamatinya sejenak, lalu membantunya masuk. Rotor sudah berputar lebih keras, menendang badai puing-puing di dalam helikopter. Ruang itu sempit, bau antiseptik sudah menggantikan bau keringat dan darah. Ethan duduk di samping Reed, jari-jarinya bertumpu di atas kantong tertutup, masih di rompi kapten. Dia mencondongkan tubuh ke arah petugas medis utama, seorang kopral muda dengan bintik-bintik dan rambut pirang berpasir, nyaris tidak terlihat di bawah helmnya. "Aku perlu kau mendengarkan dengan seksama," kata Ethan, suaranya tegas. Di dalam rompinya, saku dada kiri, ada dokumen tertutup. Itu harus langsung ke komando. Tidak ada orang lain yang menyentuhnya. "Mengerti?" Petugas medis itu berkedip, tidak yakin. Torres mencondongkan tubuh dari ambang pintu, setelah mendengar. "Kenapa?" "Karena ditandatangani oleh Kolonel Briggs," jawab Ethan, suaranya seperti kerikil. Dan itu menjelaskan mengapa Kapten Reed berakhir di ngarai itu. Helikopter itu tidak jatuh karena cuaca. Keheningan menyelimuti kabin sesaat. Petugas medis itu menoleh ke Torres. Sersan staf menatap Eden, bibirnya menegang. "Kau yakin tentang apa yang kau katakan?" "Aku tidak akan berada di sini jika aku tidak yakin." Torres mengangguk perlahan. "Baiklah, aku akan memastikan itu pergi ke tempat yang seharusnya." Saat pintu terbanting menutup dan helikopter terangkat, Ethan membiarkan kepalanya bersandar ke logam. Suara mesin menderu di telinganya, tetapi di dalam semua yang bisa dia dengar hanyalah denyut nadinya sendiri, sakit di lengannya, rasa terbakar di belakang matanya, napas Max yang stabil di dekat sepatu botnya. Dia tidak merasakan kelegaan. Belum, karena ini bukan akhir, tidak dengan Briggs masih berseragam dan tidak dengan orang-orang seperti Kapten Reed yang masih nyaris bertahan. Ruang sidang militer bukanlah aula besar seperti di film-film. Itu kecil, krem, dan sangat sunyi. Dindingnya ditutupi dengan lapisan kedap suara dan langit-langit berdengung dengan suara lampu neon yang tenang. Tidak ada bendera, tidak ada drama, hanya kebenaran yang menunggu untuk digali. Ethan Walker duduk tegak di sisi kiri ruangan, seragamnya baru dicuci tetapi masih membawa lipatan kelelahan. Buku-buku jarinya pucat di mana dia mengepalkan tangannya. Di sampingnya, Max duduk waspada, matanya mengamati ruangan. Anjing gembala Jerman itu telah dimandikan dan dibalut, tetapi garis merah muda di sepanjang pinggulnya, di mana bulunya terbakar, masih terlihat. Kapten Noah Reed, masih pucat tetapi sekarang sadar, duduk di kursi roda di dekat belakang. Kaki kirinya ditopang dan jahitan melapisi dahinya. Sepasang krup bersandar di dinding di belakangnya. Penurunan berat badan dan rasa sakit telah membuatnya tampak lebih tua hanya dalam beberapa hari, tetapi mata birunya yang tajam telah kembali, jernih dan tak tergoyahkan. Dan di tengah semua itu, Kolonel Richard Briggs. Dia berdiri di belakang meja pembela, tinggi, bahu lebar, dengan pelipis perak dan rahang yang bersih dan dicukur yang selalu tampak mengepal. Seragamnya tidak memiliki kerutan, tidak ada debu. Medali-medalinya berkilauan, tetapi ada sesuatu yang kosong dalam tatapannya, diperhitungkan seperti seorang pria yang terbiasa memutar cerita sampai menjadi kebenaran orang lain. Persidangan diawasi oleh Mayor Cynthia Hale, seorang wanita kulit hitam berusia awal 50-an dengan mata abu-abu baja dan suara yang menuntut rasa hormat. Rambutnya dikepang rapat, posturnya seperti batu yang diukir. "Kita di sini untuk memeriksa tuduhan kelalaian tugas, pemalsuan laporan misi, dan obstruksi operasi penyelamatan militer," dia memulai, suaranya memotong keheningan. "Kolonel Briggs, apakah Anda mengerti tuduhan terhadap Anda?" "Ya," jawab Briggs, nada dipotong, dan aku membantah semuanya. Rahang Ethan menegang. Satu demi satu, saksi naik ke mimbar. Pertama adalah Sersan Staf Torres, yang memimpin tim ekstraksi. Dia merinci bagaimana mereka menerima koordinat tidak sah dari Ethan dan bagaimana mereka menemukan pilot yang jatuh dan perintah yang disegel. Dengan tanda tangan Kolonel Briggs, perintah yang mengalihkan Kapten Reed ke zona terlarang yang diketahui tanpa rencana cadangan. Kemudian datang spesialis drone, seorang pria kurus dan gugup bernama prajurit Glenn, yang memakai kacamata yang terlalu besar untuk wajahnya. Dia memberikan data termal dan video yang menunjukkan Black Hawk yang jatuh dan simpul komunikasi yang diblokir di dekatnya, disabotase, bukan rusak, oleh kecelakaan. Data tersebut juga menunjukkan log transmisi yang tertunda dan titik GPS yang diubah yang berasal dari pangkalan Jericho. Akhirnya, Mayor Hale memanggil Ethan ke mimbar. Dia berdiri tegak meskipun sakit di tubuhnya, memar di tulang rusuknya, kelelahan yang melekat di tulangnya seperti pasir. Max berbaring di samping kotak saksi,
Matanya tidak pernah meninggalkan Briggs. Kopral Walker, Hale memulai, peta tulisan tangan Anda telah disajikan sebagai bukti kunci. Bisakah Anda mengonfirmasi asal dan keakuratannya? Ya, Bu, aku membuatnya sendiri selama operasi pengintaian 2 tahun lalu. Jalur itu tidak ditandai pada catatan resmi. Dan apakah Anda percaya itu masih layak? Aku mempertaruhkan hidupku untuk itu, kata Eden. Dan Kapten Reed? Ada gumaman di seluruh ruangan. Briggs sedikit condong ke depan, bibirnya tipis. Ceritakan pada kami, kata Hale, suaranya tenang, mengapa Anda memilih untuk menentang perintah? Karena itu bukan perintah, jawab Eden. Itu adalah keheningan. Briggs menutup operasi itu ketika dia menyadari siapa yang ada di helikopter itu. Dia mencoba menghilangkannya. Hale mengangkat alis. Dan mengapa dia melakukan itu? Karena ini, kata Ethan, mengeluarkan tas dokumen yang disegel dari amplop yang aman. Dia menyerahkannya kepada jurusita yang membawanya ke depan. Di dalamnya ada kertas otorisasi, ditandatangani dan diberi tanggal oleh Kolonel Briggs, tulisan tangan, tidak sah, mengarahkan Kapten Reed langsung ke jurang dengan dalih pengumpulan intelijen. Tidak ada tim cadangan, tidak ada log radio, tidak ada rencana keluar. Dan tanda tangan apa ini, Briggs? Aku telah melihatnya 100 kali. Keheningan menyusul saat panel meninjau dokumen itu. Kolonel Briggs akhirnya berdiri. Dokumen itu, katanya dingin, adalah fabrikasi. Mayor Hale menoleh ke arahnya. Apakah Anda menuduh catatan klerikal pangkalan Anda sendiri melakukan pemalsuan? Briggs berhenti cukup lama untuk memberitahu ruangan bahwa dia sedang menghitung. Ada kemungkinan dokumen itu diubah setelah kecelakaan. Tapi tinta itu cocok dengan pendaftaran pena Anda, kata Torres dari galeri. Dan koordinat GPS cocok dengan rute yang diterbangkan Kapten Reed. Anda mengalihkan dia dari jaringan. Briggs membuka mulutnya, tetapi Reed mendorong dirinya maju. Suaranya tegang tetapi tegas. Anda mengirim saya ke sana untuk mati, katanya, karena apa yang terjadi di Kandahar, karena aku bersaksi melawan Anda selama penyelidikan penggelapan pasokan. Setiap mata di ruangan itu menatap Briggs. Sekarang masa itu retak, bibirnya berkedut. Itu bertahun-tahun yang lalu. Dan Anda tidak pernah lupa, kata Reed. Mayor Hale mengangkat tangannya. Cukup, Kolonel Briggs. Berdasarkan kesaksian dan bukti yang disajikan hari ini, termasuk perintah yang dipalsukan, sabotase komunikasi, dan penugasan yang ditargetkan terhadap Kapten Reed tanpa otorisasi, Anda dengan ini direkomendasikan untuk pengadilan militer di bawah pasal 92 dan pasal 133. Palu hakim dipukul sekali. Ruang sidang menjadi sunyi senyap. Kolonel Briggs berdiri tak bergerak untuk waktu yang lama. Kemudian, perlahan, dia dibawa keluar oleh polisi militer, diapit di kedua sisi. Saat pintu menutup di belakangnya, Ethan akhirnya menghela napas. Di sampingnya, Max bersandar ke kakinya, hangat dan stabil. Keadilan baru saja dimulai. 3 minggu kemudian, gurun terasa lebih tenang. Panas masih berkilauan dari trotoar, angin masih menendang debu merah dan pusaran kecil yang marah, tetapi ketegangan yang menghantui pangkalan Jericho telah hilang. Kolonel Briggs telah dicopot dari pangkatnya dan dipindahkan di bawah pengawalan bersenjata. Bisikan pengadilan militer bergema di setiap tenda dan aula seperti badai yang telah berlalu tetapi meninggalkan bekasnya. Ethan Walker duduk di luar gudang pelatihan K9, lengan baju digulung, secangkir kopi mendingin di tangannya. Lengan bawahnya memiliki bekas luka baru. Wajahnya sedikit lebih kurus sekarang, lebih lelah, tetapi entah bagaimana lebih ringan. Memar itu memudar. Mimpi buruk itu belum? Max berbaring di sampingnya di bawah naungan atap logam, kepala di atas cakarnya. Telinganya berkedut mendengar suara sepatu bot yang menghancurkan kerikil dari kejauhan, tetapi sebaliknya tetap diam, santai tetapi sadar. Dia memiliki kerah baru, sekarang lebih tebal, diperkuat, tetapi Ethan menolak logam yang mereka coba sematkan padanya. Anjing tidak membutuhkan logam, katanya kepada komandan pangkalan, mereka hanya membutuhkan seseorang untuk mempercayai mereka. Di seberang kompleks, tenda-tenda berkibar lembut dalam angin panas. Tentara bergerak, beberapa berhenti sebentar untuk mengangguk pada Eden. Rasa hormat itu tidak keras. Itu tidak datang dengan pidato atau band kuningan, tetapi itu ada di sana. Prajurit Jen Hayes, pertengahan usia 20-an, ikal gelap dijepit di bawah topi patrolinya, mata lebar penuh rasa ingin tahu mendekat,
membawa clipboard. Mereka mengadakan upacara malam ini, katanya, matanya melirik ke arah Max. Mereka masih menginginkan kalian berdua di atas panggung. Eden menggelengkan kepalanya perlahan. Kita tidak akan pergi. Hayes ragu-ragu lalu tersenyum, tidak berpikir begitu. Dia pergi tanpa mendesak, tetapi dia menggaruk Max di belakang telinga sebelum pergi. Gembala itu tidak bergerak, hanya berkedip perlahan sebagai persetujuan. Sore harinya, Ethan berada di motor Paul memeriksa ban Jeep Convoy ketika dia mendengar suara keruk yang tak salah lagi di atas beton. Kapten Noah Reed memiliki kehadiran bahkan sekarang. Pucat, lebih kurus tetapi tegak. Baju terbangnya setengah diresleting, penyangga ortopedi masih memeluk kaki kirinya. Janggutnya tumbuh sedikit, memberinya tampilan yang lebih kasar daripada perwira yang bersih yang telah menghilang beberapa minggu lalu. Ethan berbalik saat Reed mendekat, mengangguk sekali. Kau berjalan sedikit? Reed menyeringai. Terima kasih padamu. Max berlari ke depan dan menyenggol tangan Reed dengan lembut. Kapten berlutut perlahan dan menggaruk di belakang telinganya. Dan terutama terima kasih padamu, sobat. Mereka berdiri dalam diam sesaat. Aku membaca laporan lengkapnya, kata Reed akhirnya. Mereka akan menguburnya. Sial, mereka mengubur banyak hal sebelum kau menggali semuanya kembali. Eden melihat ke seberang gurun. Kau tidak perlu berterima kasih padaku. Aku tidak di sini untuk berterima kasih padamu, kata Reed. Aku di sini untuk memberitahumu kau mengubah banyak hal. Orang-orang di sini, tentara, mereka menonton dengan cara yang berbeda sekarang, mengajukan pertanyaan yang lebih baik. Ethan akhirnya melihat kembali padanya, butuh waktu lama. Reed terkekeh. Mereka ingin memberimu medali juga, mungkin bahkan menugaskanmu kembali ke pos tempur lagi. Aku berkata, tidak. Kenapa? Ethan berhenti lalu mengangkat bahu, karena ketika keadaan menjadi tenang lagi, ketika seseorang yang penting hilang, mereka akan membutuhkan seseorang yang bergerak sebelum perintah turun, bukan sesudahnya. Malam itu, saat matahari terbenam rendah di atas punggungan berbatu, pangkalan berkumpul di aula makan untuk upacara resmi. Bendera-bendera digantung dari langit-langit, kuningan bersinar, pidato-pidato dibuat. Nama Briggs tidak pernah disebutkan, tetapi udara membawa ketidakhadirannya seperti hantu. Eden tidak hadir. Sebaliknya, dia duduk bersama Max di tepi tembok kompleks menyaksikan bintang-bintang muncul. Dia berbagi sepotong dendeng dengan anjing yang mengunyah dengan kepuasan yang tenang. Di belakangnya, langkah kaki mendekat. Itu adalah komandan pangkalan baru, Kolonel Sarah Thompson, tinggi, kurus, awal usia 50-an, dengan rambut abu-abu pendek dan suara seperti guntur yang jauh. Dia baru tiba 2 hari sebelumnya, dibawa masuk untuk membersihkan kekacauan yang ditinggalkan Briggs. Dikenal karena integritasnya, dia dihormati dan ditakuti. Boleh aku bergabung denganmu? Dia bertanya. Eden menunjuk ke dinding. Banyak gurun untuk berkeliling. Dia duduk di sampingnya. Mereka menceritakan segalanya tentang Reed, tentang perintah, tentang Max. Eden tidak berbicara. Thompson meliriknya. Kau menolak medali, penugasan kembali, kutipan. Dia mengangguk sekali. Dia mengamatinya. Mengapa? Dia tidak segera menjawab. Max bersandar ke kakinya. Thompson mengalihkan pandangannya ke cakrawala. Setelah jeda yang lama, Ethan akhirnya berbicara, sementara semua orang masih berdebat di sebuah ruangan, aku dan Max sudah bergerak. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia tersenyum dan berkata tidak.